Insya Allah dulu kita pernah mengkaji bahasan antara sufi yang bernapas pada sulbi adalah sesuatu hal yang sangat penting. Tujuan dari sebuah rohani ini adalah menuju kesufian diri. Nah, sekarang bagaimana kita untuk melanjutkan 10 pemahaman seorang sufi itu yang harus kita dapatkan dan kita usahakan, kita mujahadah bagaimana supaya 10 pemahaman besar ini memperjalankan rohani kita dengan 10 kodrat tersebut menuju kesufian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang pernah saya ingatkan kembali sekarang terhadap pernah kajian sufi, kita akan mengingat kembali bahwasanya sufi ini adalah sebuah kalam yang mana nama sebuah kodrat wusul, ya. Nama sebuah kodrat wusul al-wujud. Nah, ini sangat tinggi makomnya, ya. Makomnya sangat lebih tinggi dari al-wajhud. Ini sangat lebih tinggi dari al-wajh. Jadi sufi ini adalah sebuah kodrat besar yang mana memang kita harus mendapatkan marwah ini, mendapatkan kodrat tersebut menjadi suatu perjalanan rohani. 10 peringatan atau 10 persinggahan di dalam mengamalkan diri kita kepada Allah, yang mana diawali dengan masa 10 kodrat tersebut. 10 perjalanan itu ada yang dinamakan dengan al-bidayah, yang kedua al-abwahat, ya, al-abwahab, yang ketiga adalah al-muamalah, yang keempat al-akhlaq, yang kelima al-usul, ya. Nah, jadi kita harus mengerti perjalanannya. Nah, berikutnya 6 al-audiyah, berikut menuju al-ahwal, al-wilayah, al-haq, dan terakhir adalah al-nihayat. Nah, tapi dalam hal ini 10 perjalanan ini harus kita lihat perincian jalan 10 ini. Ini adalah makom-makom dalam tahap pengenalan, ya, dalam tahap perjalanan untuk mendapatkan ma'rifah kepada Allah. Jadi kalau kita ingin lebih paham dalam masa pengenalan kata sufi atau disebut juga dengan kata syafa. Syafa ini adalah kemuliaan artinya. Sufi ini berasal dari kata syafa. Syafa itu adalah kemuliaan. Nah, apa yang dikatakan dengan kemuliaan? Bahwasanya seseorang yang sudah menempuh perjalanan tahwid atau dikatakan tahwid kepada Allah, 10 pengesaan Allah dalam diri, ini bersifat wadaniyah, ya. Nah, disinilah mendapatkan al-haqullah. Tujuan utama adalah al-haqullah, mendapatkan kebenaran diri yang sebenarnya kepada Allah, yaitu hakikinya, puncak tertingginya sebuah perjalanan disebut dengan perjalanan sufi, atau dikatakan syafa, atau dikatakan kemuliaan. Apa yang dikatakan kemuliaan? Kemuliaan hati dan jiwa. Jadi sufi ini memiliki kemuliaan hati dan jiwa. Hidup adalah hati dan berpulang adalah jiwa.
Inilah yang sangat menentukan. Jadi sufi ini adalah suatu kodrat yang memiliki satu kehidupan atau kehidupan tunggal, ya, memiliki kehidupan tunggal kepada Allah. Jadi dengan kita memiliki dan memahami bahwasanya kita memiliki seorang sufi itu memiliki kehidupan tunggal kepada Allah. Apa yang kehidupan tunggal? Kehidupan Allah semata. Kehidupan batin, sir dan zatnya Allah. Antara sir, batin dan zat adalah satu kodrat. Ini disebut dengan kehidupan tunggalnya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dari 10 perjalanan rohani tadi, kita awali yang pertama disebut dengan perjalanan ma'rifah. Apa yang dikatakan perjalanan ma'rifah? Ma'rifah ini adalah sesuatu secara umum yang disebut dengan mengetahui dan mengenal semua perkara baik zahir dan batin. Ini namanya ma'rifah. Ini adalah pelajaran yang kita sedang jalankan. Berma'rifah kepada Allah ini adalah berkenalan. Artinya bukan berkenalan dengan Allah, tetapi mengenal segala keagungan-keagungan Allah, rahasia, wujud-wujud, kodrat, batin dan sir-sirnya Allah, yang mana yang semuanya itu terhimpun menjadi sebuah kodrat bernama diri. Ini wajib jamaah sekalian. Seorang umat yang mencapai perjalanan kesufian dirinya kepada Allah, dia wajib mengenal semua yang dinisbat dan diisbatkan oleh Allah, baik berupa alam maupun berupa wujud, apapun bentuknya. Wujud, batin, sir, kalam dan kodrat, semua yang dimaujudkan oleh Allah, dia harus mengenal dan segala yang meliputi apapun itu adanya. Itu pengenalan. Nah, disinilah kadang-kadang di saat pengenalan ini disampaikan, kesabaran dan rasa bersyukur dan takhluk ini, rasa bersyukur ini jarang didapatkan oleh umat, jarang dipahami oleh umat, maka banyak mendapatkan kekufuran kepada Allah di saat dikenalkan kepadanya segala sifat yang maujud, baik zahir maupun batin. Ini banyak kegagalan-kegagalan yang membawa kekufuran kepada umat setelah disampaikan oleh seorang utusan kepadanya. Tidak bersyukurnya sehingga dia tidak merasa mengagungkan dan memuji Allah dengan kebesaran, dengan pengenalan tadi, maka akhirnya dia jatuh kepada kekufuran. Nih masa ma'rifah, yaitu masa mengenal, masa diperkenalkan. Segala yang wujud dan maujud diperkenalkan kepadanya, tetapi dia tidak bersyukur, maka gagal dia menikmati pengenalan tersebut yang diperkenalkan kepadanya, baik wujud dan maujud dari kodrat dan iradat dirinya. Akhirnya ketakutan iblis dan setan membawanya meninggalkan kemabruran menuju kekufuran tadi. Inilah yang awal perjalanan seorang sufi, dan ini juga telah dijalankan oleh Majelis Marifatullah YouTube Buya Pasaman Timur, sehingga sebagian juga banyak yang kufur
dan meninggalkan kebenaran Allah menuju kebenaran dirinya masing-masing. Tetapi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Jadi para jemaah sekalian, perjalanan pertama dari sufi ini adalah ma'rifah. Ma'rifah ini adalah masa pengenalan. Setelah dia lalui masa pengenalan semuanya, dengan rasa bersyukur dan takluknya kepada Allah membuat dia menerima dan Allah tetapkan kitabul wa'di pada dirinya. Allah tetapkan apa yang dia dengar akan selalu dia ingat. Tapi apabila dia kufur, apa yang dia dengar itu yang akan dia lupa. Bahkan dia akan masuk ke alam kehinaan dan mencari kehinaan diri. Ini kalau kita tidak bersyukur atas ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perjalanan sufi ini adalah fana, mengalami masa fana. Nah ini juga, yaitu masa lenyap. Apakah memang kita sudah pernah merasakan lenyapnya dari segala yang mungkin baharu, dari segala rasa, segala pandangan? Ini adalah sesuatu yang sangat menentukan. Jadi kalau semuanya kita jalankan, pernah kita menjalankan masa yang dikatakan fana, leburnya manusiawi, lahirnya insan bertuhan, dan kita memasuki masa fana, tidak ada lagi yang baharu melainkan kodratnya semata. Dan ini pernah masa kita lakukan dalam suatu tafrid dan tajrid, merasakan dan mengalami. Ini adalah yang kedua dalam perjalanan 10 perjalanan rohani menuju kesufian. Itu. Jadi kalau umpamanya kita sudah bisa, biasanya ini adalah puncak ya. Puncak sebuah kekuatan secara hakiki seseorang mengamalkan. Atau puncak kusuknya. Puncak kusuknya seseorang yang sedang mengamalkan bermarifah kepada Allah, yaitu fana, lenyap. Ini sangat bagus sekali kalau ini sudah kita dapati. Tidak ada sesuatu yang mewujud baginya melainkan wujud Allah semata. Inilah masa fana yang harus dilalui. Nah yang ketiga, melewati masa bako atau kekal, masa kekal. Nah apa yang kita maksud masa kekal? Yaitu keyakinan seorang hamba, ya, keyakinan seorang hamba yang benar-benar tidak tergoyahkan lagi, bukan terombang-ambing. Dengar sana, dengar sini, cari guru sana, cari guru sini, ya. Orang nyari ilmu banyak, dia nyari guru banyak. Nah ini orang yang tidak mendapatkan tidak kuat melalui masa bako, masa bakonya Allah, masa kekal, ya. Dia tidak kuat melalui masa kekal, akhirnya masa penetapan. Dia tidak bisa, karena ini adalah termasuk sebuah gambaran, ya, sebuah gambaran keadaan yang mana yang ada di mata dia hanya Allah, Rasulullah dan wali Allah. Nah, jadi kalau orang sudah pindah-pindah dalam arti nggak cocok dengan guru ini, belajar ke guru lain, ini belum, dia sudah gagal. Dia sudah gagal memasuki masa bakonya Allah. Dia sudah lagi tidak mendapatkan ketetapan Allah pada diri dia. Akhirnya dia mengalami yaitu kegagalan total. Nah inilah kalau kita sudah tidak bisa memasuki masa
kekal atau masa bako dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang masa bako ini dia datang setelah fana. Jadi apa yang didapati dalam kefanaan ini, inilah hayyun bako. Jadi kalau kita fana fillah wal bako fillah. Jadi kalau dia tidak mendapatkan diri yang fana, dia tidak bisa mengkekalkan atau menetapkan kefanaan Allah atau diri yang tidak berurat, tidak berdarah di dalam hidupnya. Ininya tangga rohani ini sangat menentukan kepada pengembangan lanjut atau tidaknya dia dalam 10 perjalanan besar tadi. Baik para jemaah sekalian, berikutnya kita masuk kepada tahap pada tangga rohani berikutnya disebut dengan masa tahqiq, ya, atau memastikan. Nah, dia masa tahqiq atau masa keempat ini masa memastikan. Jadi inilah, yaitu memandang sebuah al-haq dengan seharusnya meyakini wujudnya semata. Nah, ini dalam memastikan pandangan ini, memastikan bukan bisa tetapi memastikan, ya, ini namanya tahqiq atau memastikan. Nah, ini juga harus dilatih, ya, harus dilatih masa tahqiq tadi, masa memastikan suatu pandangan atau meyakini wujudnya semata. Ini memang sudah wujudnya semesta. Nah, inilah yang sangat menentukan. Jadi tidak ada lagi sesuatu yang mewujud di dirinya dan dia sudah bisa memastikan, baik itu jalan ibadah maupun di jalan ilmu 24 jam. Nah, ini butuh kemantapan, butuh kemantapan dari sebuah kepastian daripada sebuah tahqiq atau pandangan. Nah, yang kelima adalah al-tabis. Nah, al-talabis. Talabis ini menyembunyikan. Nah, gitu. Ya, apa yang dikasutnya tingkat ini hanya bagaimanapun dia mengaitkan atau memakainya segala yang maujud tadi. Memang menyembunyikan hal-hal yang seperti ini harus benar-benar dengan kekuatan, ya. Jadi bukan kita memunculkan dengan perkataan, tetapi kita selalu menyembunyikan dan tampil sebagai orang biasa. Nah, ini dia. Jadi bagaimana kita bisa memakaikan segala kebaikan dan kebajikan kepada al-haqnya Allah ditampilkan sebagai orang biasa. Pembicaraannya tidak pernah merendahkan orang lain dan kebisaan dia bukan untuk mengecilkan orang lain. Nah, ini masuk daripada dikembalikan sebagai geraknya Allah. Ini masa talabis, yaitu masa kita mengalami dan menyembunyikan dengan tidak menggembar-gamburkan kerahasiaan Allah. Para jemaah sekalian, dalam tingkat al-habis ini selalu menjaga ketulusan, ya, kebaikan yang keluar dari dirinya. Dia jaga laksana apapun sesuatu yang menghalangi, semuanya ini adalah perwujudan Allah pada diri dia. Jadi dengan adanya dia bisa bersifat al-talabis tadi, maka dia bisa menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan tahta dan martabat Allah dalam dirinya. Begitulah
sebuah sufi tadi memang menjadi persembunyian batinnya Allah, benar-benar menjadi persembunyian yang sangat kuat. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan kita sudah memahami yang keenam adalah disebut dengan al-wujud, ya, bersifat wujud atau mendapati. Ini yang dimaksud mendapati, yang menemukan yang dimaksud dalam hal ini adalah segala wujud. Tingkat rohani seorang hamba menempuh yaitu salaqah atau jalan Tuhan, dan dia berhasil menemukan sifat usul bagi Allah, yaitu terhubung dengan al-wujud yang lebih tinggi. Nah, ini yang bertemu dengan al-wujud yang lebih tinggi dari segala yang maujud di dalam ibadahnya. Nah, ini dikatakan sifat wujud. Jadi wujud Allah yang pertama, Allah wujud, siapa yang mau diwujudkan setelah itu? Nah, setelah yang diwujudkan yang pertama ini pernah dia temukan. Nah, ini dan dia sudah dipertemukan oleh Allah dengan mewujudnya Allah awal. Nah, ini tingkat perjalanannya sudah semakin bagus. Ya, apalagi yang menuju perjalanan yang ketujuh, yaitu dengan melakukan tajrid. Nah, tajrid itu melucuti atau menggugurkan atau memisahkan segala sesuatu selain dari Allah dari hatinya. Jadi dia tidak lagi melihat apapun gerik atau gerak apapun dalam hatinya. Ini sudah dia gugurkan. Nah, ini dengan tajrid. Jadi kalau ada orang bercerita segala macam, ini tidak ada dalam hati saya. Ini kata-kata begini tidak ada, kodrat begini tidak ada dalam hati saya. Dia sudah bisa memisah-misahkan demikian. Nah, ini sudah bagus sekali. Kalau tingkat yang tajrid tadi, yang ketujuh ini sangat betul-betul marwahnya lebih tinggi. Jadi kalau dia sudah hal-hal yang bersifat persyaratan wusul ini tidak ada dalam hatinya, dia tidak mau ikut campur. Nah, ini dia tadi, ya. Maka dengan sifat tajrid tadi, maka dia seorang manusia, segala urusan yang dia kehendaki duniawi ini diisolasinya dulu. Dia kurung permintaan nafsunya dulu, tapi dia jalankan menurut dunia yang hasanah, tetapi berupa permintaan dia tidak mau. Jadi dia tinggalkan artinya dia buka sandal perjalanan keduniaan dia. Mungkin lebih tepat di Taha 12 itu bisa dipelajari. Ini yang ketujuhnya. Nah, yang kedelapan itu yaitu tafjerid. Nah, ini menyendiri artinya. Tadi tajrid, ini tafjerid. Nah, tajrid ini adalah sifat menyendiri. Dia selalu bisa sufi ini menghadirkan, ya. Dia selalu bisa menghadirkan diri hak semata. Meniadakan selain, bedanya kalau tafrid fokusnya pada pemisahan. Nah, selain al-haq dan diri, sedangkan tafrid fokus hanya ke dia, cintaan hambanya untuk dirinya. Bagaimana dia menghubunginya diri al-haq ini terus menerus. Nah, ini dia lakukan oleh seorang sufi. Dia menghubungi diri al-haq terus menerus. Disinilah makanya kecintaan tadi, mencintai diri batinnya Allah dalam dirinya, ini adalah wujud, salah satu bentuk wujud yang kedelapan dalam perjalanan rohani seorang sufi.
Berikut para jemaah, yaitu yang ke-9 adalah dikatakan dengan al-jani. Nah, atau al-jan ya. Nah, apa al-jami itu? Artinya menyatukan atau penyatuan, yaitu menggabungkan perasaan, pandangan, kesadaran dengan al-haq tadi. Nah, ini menjamak ya. Nah, ini bagaimana menyatukan ya, atau menggabungkan perasaan, pandangan dan kesadaran dengan al-haq, diri yang al-haq atau diri batin tadi, sehingga diri batin menjadi sebuah diri yang sangat memiliki kehidupan ya, sangat memiliki suatu kehidupan yang bagus. Dia tidak lagi merasakan ada di sekelilingnya yang bisa mengganggu atau menyamai lagi diri yang al-haq tadi. Jadi tidak ada lagi tegasnya kehambaan Allah adalah dirinya. Nah, inilah makanya dikatakan diri yang al-haq adalah diri aku bagi Allah. Nah, ini kalau kita sudah melihat kepada perjalanan penggabungan diri al-haq ini dengan sifat rasa perasaan tadi. Nah, yang terakhir baru kita disebut melalui sebuah perasaan, sebuah perjalanan yang disebut dengan an-nihayat. Kalau an-nihayat ini atau akhir adalah suatu kodrat rohani yang dituliskan ya dalam diri kita ini, bahwasanya tidak ada lagi yang mengawali dan mengakhiri daripada kodrat diri yang bersifat rohani bagi kita. Di sini sangat sekali kita dituntut yang bersifat tahwid ya, gitu, yang bersifat tahwid. Nah, jadi kalau yang terakhir itu sifatnya adalah tauhid atau mengesakan. Nah, inilah yang dikatakan ilmu tauhid. Bagaimana menisbatkan sifat kewahdaniaan Allah pada diri yang hak tadi. Jadi tidak ada lagi Tuhan selain wujud sebuah diri batin yang menuju wujudnya Allah. Jadi inilah tauhid yang paling hakiki, adalah puncak tertinggi perjalanan para sufi, yaitu ada yang lebih tinggi darinya lagi tidak ada. Syahadat adalah ekspresi terakhir tauhid daripada seorang sufi. Jadi bagaimana kita melaksanakan tauhid ini atau disebut dengan an-nihayat, itu adalah kehidupan terakhir. Ya, kehidupan awal dan kehidupan akhir sufi adalah kodrat syahadat tadi, yaitu sir, batin dan zat. Inilah yang dikatakan syafa atau mulia, yaitu berupa jiwa dan hati. Jadi sufi itu hanya punya jiwa dan hati dan tidak punya lain-lain. Ya, dia ada punya jiwa dan dia punya hati. Hati adalah kalbinya Allah, disebut sulbi. Inilah sulbi yang menggerakkan kalbi. Jadi adalah hati dan jiwa. Nah, inilah yang menjadi syafa atau dikatakan suci atau bersih. Jadi kekuatan daripada hati dan jiwa ini adalah kekuatan diri seorang sufi. Jadi 10 rohani, tanjakan rohani tadi membuat keberhasilannya, yaitu menjadikan hati dan jiwanya adalah hatinya maqamullah, jiwanya jiwa, wa ta'alanya Allah. Inilah wa ta'alanya Tuhan, berwataknya pada sifat Allah pada dirinya. Inilah sufi. Jadi kalau kita pernah mendengar bagaimana kejadian sufi, orangnya mengemis-ngemis, bukan. Sufi itu adalah suatu
sifat bagi Allah yang maujud, ya. Jadi sifat bagi Allah yang maujud ke dalam kehidupan yang berkodrat bernama sufi, yang mana sufi ini bernapas kepada sulbi.